Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kembali lagi di channel kita, channel misteri yang mengungkap terus-terusan tentang pesulap Pera dan Gus Samsudin. Ya, tadi beberapa ramalan dan tanggapan terkait dengan MUI dan prediksi-prediksi telah dikemukakan oleh Mas Baim. Seperti itu ya, Mas? Ya, kali ini kita akan membahas tentang tantangan nih dari seorang Dr. Richard Lee. Nanti guru juga sedikit banyak akan merawang ya. Sosok Richard Lee ini sebetulnya siapa dan apa maksud beliau ingin memperkeruh gitu ya, memperkeruh namanya ini permasalahan antara pesulap Pera dan Gus Samsudin seperti itu. Nah, ini ada tantangan guru ya dari Dr. Richard Lee ya terkait dengan ilmu kebal dukun di Indonesia. Ini saya play dulu, boleh Bu? Izin ya guru ya? Silakan. Oke. Om Daus ya, sama untuk jindan yang terjindan-jindan, dan juga untuk dukun-dukun yang lainnya ya. Bagi kalian semua yang punya ilmu kebal, ilmu debus, debis, dan punya ilmu al-hikmah yang luar biasa, ini sayembara ya. Kalian yang kebal dengan pisau bedah saya kasih 100 juta per orang. 100 juta per orang. Jadi kalau kalian ke tempat Densus, kalian nggak dapat duit. Densus yang dapat duit. Ke tempat Denis nggak dapat duit. Ke tempat saya kasih 100 juta per orang. Tuh, ya. Datang ke tempat saya ya. Jangan ngomong beda lagi ya. Parang yang gede, yang hitam, yang panjang kayak gitu aja bisa kebal. Apalagi pisau bedah saya itu kecil banget tuh, kecil banget kayak gini. Pasti bisa lah. Jangan ngomong beda lagi ya. Jangan ngomong beda lagi ya. Please, jangan ngomong beda lagi. Saya tungguin ya, saya tungguin. Ya guru, itulah pernyataan menohok dari seorang Dr. Richard Lee, di mana beliau secara terang-terangan ya menantang ya, mempertanyakan keilmuan dari turun-temurun padahal itu ya, dari budaya ya Indonesia tentang ilmu kebal. Malah ditantang kalau misalkan benar emang ada seperti itu, dikasih duit cash 100 juta. Nah, ini tanggapan guru, monggo. Ya, sepertinya Dr. Richard Lee ini kayaknya terlampau sombong ya, membicarakan tentang kesaktian seseorang. Sayang sekali ya, orang berpendidikan tinggi tapi ngomongnya belak-belakan seperti itu. Seperti tidakan lah kok kita bilang. Atau tidak pernah membaca namanya budaya Indonesia atau sejarah-sejarah Indonesia. Dia sepertinya sekolah itu makan buku tapi tidak belajar dari sejarah atau makan bangku sekolah. Dia anggap semua yang di Nusantara itu sama semua ya, seperti yang dipertontonkan dia. Nih Dr. Richard, saya tantang lu. Kalau memang lu bilang itu mau kasih 100 juta, gue nggak usah lu kasih 100 juta. Gue Baim Karen, nggak seperti yang orang nongol-nongol di media sosial. Nih dengar, gue tantang lu untuk pembuktian pisau dapur lu itu. Boleh lu sayat nih tangan gua. Tapi kalau ini nggak tembus dari pisau lu nggak usah kasih gue itu 100 juta. Gue tabok aja lu sekali di depan khayalaya, di depan media sosial. Gimana? Lu mau nggak? Lu nggak usah kasih gua uang 100 juta. Lu dengar, lu sayat gua. Kalau gua nggak sayat sama pisau dapur lu itu ya, orang nggak sekolahan, makan bangku sekolah ya, kasih saya cukup gampar kamu, biar kamu tahu ya. Ingat itu. Ada pertanyaan lagi? Guru jangan emosi dulu guru. Ya. Apa sih yang buat guru jadi emosi seperti ini sama Dr. Richard Lee ini? Iya, dikarenakan Dr. Richard ini ngomongnya sudah seperti nggak berpendidikan. Dia berpendidikan guru, makanya dia mau membongkar perdukunan ilmu kebal guru. Iya, tapi dia anggap semua dukun-dukun
boleh buktikan. Gue juga bisa ngomong seperti itu. Udah, gini dulu. Minum dulu guru, biar santai dulu guru. Minum dulu silakan guru, monggo. Ya, kita santai dikit teman-teman ya, karena memang guru dari tadi memang auranya itu pingin, waduh, seperti media ini memancing-mancing ya, Mas ya. Macam mau makan orang. Mau makan orang gitu, memprovokasi, mengarahkan manusia untuk bersifat apa-apa tuh selalu logika. Iya. Apa-apa penyakit itu selalu menggunakan pisau medisnya si Dr. Richard Lee itu. Tapi teman-teman yang membela, bukan membela sebetulnya ya, bukan membela Gus Samsudin ataupun yang gaib-gaib, tetapi mereka yang berbicara seperti itu biasanya yang merasakan dan pernah mengalami. Berobat ke medis nggak bisa, berobat ke non medis, alhasil alhamdulillah sembuh. Dan itu nyata. Apakah bisa dilogikakan? Tentu bisa. Habis dari rumah sakit dia nggak sembuh, kemudian pergi dia ke alternatif sembuh. Banyak kok sudah, bukan 1-2 orang kan, jutaan Ya. mungkin ya guru. Kalau orang kesurupan itu berobatnya bukan dengan kamu itu Dokter Ikat. Ya. Itu orang kesurupan itu nggak ada di medis. Orang kena telu itu nggak ada di medis. Nah, seperti itu. Jadi kamu harus menghargai juga profesi-profesi seseorang. Boleh kamu menantang semua orang atau jawara yang ada di Nusantara untuk membuktikan di depan kamu. Boleh saja. Kamu seperti kamu emosi sekali. Saya juga emosi dengar seperti itu. Karena Guru, kamu perbedaannya guru, saya potong dulu Ya, guru. ya. Emosi Dr. Richard Lee itu penuh dengan uang guru, karena Ya. adsensinya besar di YouTube. Ya, dari kegaduhan ini dia dapat uang miliaran guru mungkin ya. Iya. Kita sampah guru dapat. memang betul. Tapi walaupun kita nggak punya uang, kita nggak akan terima uang dari dia. Kenapa demikian? Karena kalau kita terima uang dari dia, kita sama dengan sampah bagi dia. Kenapa demikian? Dia anggap bahwasanya dukun itu semua sampah, atau orang kebal, jawara itu sampah. Tapi saya sekali lagi menegaskan kepada kamu Dokter Ikat, jika saya bisa membuktikan kalau saya itu kebal dengan pisau dapur kamu, saya tidak terima uang 100 juta dari kamu. Saya gampar kamu aja. Gimana? Terima nggak Sayang tampar dong, saya? guru, sayang dong 100 juta ya guru. Iya. Kamu banyak uang, tapi kita lebih besar hati. Oke. Hati. Iya, kita legowo orangnya. Lebih bagus ke kasih Iya. anak yatim. Iya, Iya. cuma kita nggak perlu uang. Uang itu bisa dicari, tapi kalau harga diri itu nggak bisa dibeli. Seperti itu. Jadi saya menentang kamu sekali lagi, Dr. Richard. Jika kamu saya bisa membuktikan kamu tidak mempan dengan pisau dapur kamu itu, saya tidak terima uang kamu 100 juta, tapi saya kepingin gampar kamu sekali aja. Gimana? Kamu terima nggak? Ah, Berarti pakai surat pernyataan dong guru ya? iya. Yang Kalau- kamu tuntut. Karena itu perjanjian kita. Nah, seperti itu. Oke. Jadi ini guru seperti mewakili ya, Ya. dunia paranormal lah. Iya, Jangan kita karena bilang dukun sangat lah. memperolok-olok. Jadi Iya. sampai saat sekarang ini, Dia yang namanya orang sakti nggak pernah muncul. ya ibaratnya dia dapat 1 miliar, 2 miliar dari YouTube, tapi yang dunia paranormal alternatif Hancur. terakhir hancur gara-gara dia Iya, guru ya. seperti itu. Jadi kedepannya saya berharap tidak ada lagi pembulian paranormal, dukun Nusantara, atau yang lain-lainnya lah, yang non medis seperti itu. Iya. Jadi saya berharap pemikiran Dr. Richard ini untuk tidak sekali-sekali ngomongnya itu ya sopan lah ngomongnya ya. Iya. Nah, seperti itu. Jangan menganggarkan uang. Guru, Ya. ini kan Dr. Richard Lee ini kan malah juga menantang sebetulnya, sama kayak pesulap merah abang kita yang menantang juga kalau ada memang dukun santet saya. Hingga sampai saat ini beliau masih sehat-sehat saja guru. Iya, sama itu. Karena santet ini tidak bisa dilihat dari orang, tidak bisa dilihat dari gambar. Ya, seperti itu. Dia harus diambil dari sesuatunya. Beberapa video saya belakangan kemarin kan sudah beberapa kali saya cabarkan ya. Nah, tapi Dr. Richard ini dia tidak minta santet.
atau tidak, dia hanya ingin membuktikan. Jika bisa membuktikan kekebalannya dengan pisau dapur dia, maka dia kasih uang 100 juta. Pisau Tapi bedah, Guru. ya, Pisau bedah. ya. Guru menyebutnya pisau dapur, Mas. Ya, pisau dapur. Pisau dapur. Oh, pisau dapur ya? Ya, pisau dapur. Oke, siap Guru. Nah, dia kan bilang pisau bedah, kita pisau dapur itu. Oke. Bisa dikat nanti ya. Bidang kita itu Tuh, kan yang lain bisa dikat. Lanjut aja. Saya berharap jika ada dukun Nusantara yang bisa membuktikan kepada Dr. Rikat, saya tidak akan meminta uang kepada Anda. Tapi saya ingin menggampar Anda sekali. Tapi tidak dituntut ya. Buat surat pernyataan. Gimana tantangan saya? Berani nggak? Guru, ini izin ya sebelum kita akhiri. Kata Mbah Ilo, ilmu kebal itu tidak untuk dipertontonkan secara uji coba seperti itu, Guru. Ya. Artinya kalau kita bahkan ibaratnya kata Mbah Ilo, kalau kita punya ilmu kebal itu kondisi tertentu saja yang memang bisa digunakan, kondisi terdesak saja. Jadi seperti ini ya. Pernah saya katakan, jika kita ingin melihat hantu atau jin atau sejenis yang goib, itu nggak perlu pakai kamera. Ya, dengarkan sekali lagi. Ya, orang-orang pintar. Ya, orang-orang pintar, dengarkan sekali lagi. Jika kamu ingin melihat jin, kamu nggak perlu bawa orang banyak-banyak. Kamu sendiri dengan saya. Saya tunjuki. Jika kamu ingin melihat saya kebal, kamu nggak perlu pakai kamera rame-rame. Kamu dengan saya tunjuki. 2 mata. Jika itu tidak kebal, boleh kamu, terserah kamu dapat. Tapi jika terbukti kebal, saya gampar kamu sekali. Gimana? Ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, sudah cukup Guru. Cuman Mas Denny mewakili ya, untuk video ini, jika ada kata-kata yang menyinggung, kata-kata yang salah, mohon dimaafkan gitu ya. Dan kita siap untuk meminta maaf atas semua yang sudah kita ucapkan dan katakan. Cuman tadi di awal kita bilang ini hiburan semata aja gitu. Tapi tantangan tadi tetap ya Guru ya? Ya. Tantangan tadi tetap gitu. Oke, sampai sini aja Guru kita ya. Izin pamit ya, Guru. Ya. Jadi untuk itu, sebelum saya menutup, ingatlah, ini hanya konten hiburan. Tapi tantangan saya ke Dr. Rikat itu benar. Ya, jadi saya dengan sepertakru mengucapkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi